근데 이 씨바 딸기 대가리 같은 새끼는 정말 괜찮겠어? 네가 뭘 믿고 설친지. Halo warga nobar, kayak apa kabarnya bebuhan pian beretaan? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series drama Korea bergenre action 2025 terbaru yang diadaptasi dari webtoon. Series ini menceritakan tentang murid yang selalu dihina karena bodoh dan culun. Demi bisa kuliah, dia terpaksa masuk ke STM di kabupaten yang penuh dengan gangster sekolah. Namun siapa sangka di balik kebodohannya, dia menyimpan kekuatan yang tak tertandingi. Sekuat apakah dia? Yang pasti lebih kuat dari bapakmu. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Study Group. Di sebuah sekolah, kita diperlihatkan dengan suasana belajar yang sangat wadidaw, di mana Pak Guru sedang fokus mengajar, tapi semua muridnya tertidur pulas. Entah sekolah macam apa ini, tapi yang jelas hanya ada satu murid yang fokus menyimak Pak Guru. Tidak hanya fokus, dia bahkan menulis setiap perkataan beliau tanpa ada yang terlewat. Murid ini adalah Yoon Gamin, anak kelas 10 yang terkenal sangat rajin. Tapi walaupun terlihat rajin dan pintar, Gamin sebenarnya sangatlah blow on. Lebih blow on daripada semua orang blow on yang kalian kenal. Sejak kecil dia tumbuh di keluarga kaya dan berpendidikan. Namun entah kenapa otaknya rada sengklek. Padahal dari SD dia selalu rajin belajar sampai ikutan les di berbagai tempat. Tapi dia selalu berakhir jadi salah satu murid paling bodoh di kelas, bahkan di sekolahnya. Saat SMP dia pernah menduduki peringkat 279 dari 280 siswa. Sekeras apapun dia belajar dan berusaha, hasilnya selalu mengecewakan sampai membuatnya stres. Sebab Gamin tidak akan bisa kuliah kalau nilainya jeblok terus. Hingga pada suatu hari dia mendengar teman SMP-nya membicarakan tentang sekolah bernama STM Yusung. Dan menurut kabar, murid dari sekolah itu bisa kuliah lewat jalur khusus. Mendengar hal tersebut, Gamin pun langsung tertarik. Dengan semangat, Gamin akhirnya pindah dari sekolah umum ke STM Yusung. Namun tanpa dia sangka, ternyata sekolah ini bukanlah tempat belajar, tapi tempat pertumpahan darah. Di hari pertamanya, Gamin berpenampilan rapi dengan kacamata dan seragamnya. Namun 80% murid di sini berpakaian seenak jidatnya sendiri. Oleh karenanya, Gamin pun jadi bahan hinaan. Di STM Yusung yang dipenuhi anak-anak Badung, Gamin percaya diri bisa mendapat peringkat yang tinggi. Namun ternyata dia tetap mendapat ranking kedua dari bawah. Bahkan di sekolah yang bobrok pun dia masih on. Tapi meski begitu, Gamin masih memiliki semangat belajar. Oleh karena itu, dia mengajak murid bernama Sehyun untuk belajar bersama. Namun belum sempat setuju, Sehyun tiba-tiba diajak gelut oleh murid lain. Ternyata STM Yusung jauh lebih parah daripada STM di Konoha, karena di sini mereka punya aplikasi khusus untuk menilai ranking kekuatan semua murid. Dan agar bisa naik terus, para murid harus push rank dengan saling mengalahkan satu sama lain. Tak lama kemudian, para murid dipaksa duduk lagi karena ada guru honorer baru yang bernama Lee Han Kyung. Rupanya, guru tersebut adalah tutor les Gamin saat masih SMP. Gamin pun heran kenapa Bu Guru Lee mau masuk ke sekolah iblis tersebut. Dan sesuai dugaan, Bu Guru Lee harus menghadapi cobaan di hari pertamanya, di mana Hyonu, si murid paling brutal di kelas, langsung melemparnya dengan es teh. Tidak hanya itu, dia juga menghajar murid yang kentut saat dirinya sedang tidur. 니 씨발 지금
Lalu saat jam istirahat, Bu Guru Lee dibuat terkejut bukan main karena semua murid ngudut dengan santainya. Dia pun bingung harus bagaimana lagi. Tak berselang lama, Gamin menghampirinya untuk bertanya kenapa guru sebagus dia mau ngajar di sini. Namun, Bu Guru Lee tidak mau membahasnya. Dia malah bertanya balik, kenapa Gamin si anak baik mau sekolah di sini? Tentu saja satu-satunya alasan adalah karena dia ingin masuk kuliah lewat jalur khusus. Oleh karena itu, dia terus mengikuti Sehyun kemanapun dia pergi. Dia terus membujuknya untuk belajar bersama walaupun Sehyun selalu menolak. Merasa muak, Sehyun akhirnya mau mengajari Gamin. Di sini, dia menjelaskan sebuah latihan soal matematika. Tapi meski sudah dijelaskan pakai bahasa bayi, Gamin tetap plongak-plongok. 여기 붙은 건? Meski tolol, Gamin tidak kapok untuk belajar dan untuk mendukung perkembangannya, dia ingin membuat kelompok belajar alias study group bersama Sehyun. Akan tetapi, hal itu sangatlah mustahil. Pertama, yang niat belajar di STM Yusung hanyalah Gamin seorang. Dan kedua, sekolah ini dikuasai oleh murid kelas 11 bernama Pi Hanul yang membuat mereka tidak fokus belajar. Hanul sendiri merupakan anak tunggal dari bos besar dari geng Yeonbaek. Dia juga adalah orang yang menciptakan aplikasi ranking kekuatan. Dan semenjak kedatangannya, para murid selalu baku hantam karena bagi mereka yang mencapai ranking tinggi akan langsung direkrut oleh geng Yeonbaek. Ironisnya, Hanul adalah orang terpintar di sekolah tersebut, bahkan selalu mendapat penghargaan. Namun di balik kepintarannya ada kelakuan dajjal. Oleh karena itu, Sehyun menolak permintaan Gamin demi melindungi nyawanya sendiri. Di lain pihak, Bu Guru Lee sedang menghadap ke wakil kepala sekolah yang kita sebut saja Pak Mul. Intinya, dia memohon agar beliau mau menindak murid-murid Badung dan melarang mereka untuk ngudut. Namun, Pak Mul ternyata sama saja. Dia dan semua guru di sana tidak berani mengusik para murid, bukan karena mereka Badung, tapi karena takut dengan geng Yeonbaek. Sementara itu, Sehyun sedang cuci muka di toilet tapi tidak sengaja menghalangi jalan Hyonu, yang tentu saja Hyonu langsung menyeretnya ke gudang dan menghajarnya habis-habisan. Info aja lagi nih dari gue, Hyonu menduduki ranking 1 terkuat di angkatan kelas 10, sedangkan Sehyun cuman ada di posisi 171. Jadi sudah pasti dia akan menjadi samsak berjalan. Di waktu yang sama, Bu Guru Lee sedang membuang tong yang dijadikan asbak oleh para murid. Namun dia sangat terkejut ketika tidak sengaja melihat Hyonu yang sedang menyiksa Sehyun. 저기 선생님. Saat dia ingin menyelamatkannya, Gamin tiba-tiba datang dan menghentikannya. Beberapa saat kemudian, dia muncul dan menyemprotkan pemadam api. Kemudian, dia membawa Sehyun ke tempat yang aman. Bukannya terima kasih, Sehyun malah marah-marah. Karena gara-gara tindakan Gamin, dia justru akan semakin dibully. Ditambah lagi, kalau Gamin ngotot ingin membuat studi grup, maka Hanul pasti akan menghabisinya. Setelah itu, Sehyun menyuruh Gamin untuk jangan banyak bertingkah. Lalu saat mau masuk kelas, dia lagi-lagi dihadang oleh Hyonu. Namun ketika Hyonu mau memukulnya dengan balok, tiba-tiba 나 진짜 몰라. tidak disangka-sangka, Gamin mampu menumbangkan Hyonu hanya dengan satu pukulan saja. Ternyata di balik kebodohannya ada kekuatan besar yang tersimpan. Di sini akhirnya terungkap kalau Gamin menguasai teknik bela diri Jeet Kune Do. Dia sudah dilatih oleh pamannya sejak masih kecil. Namun alasannya belajar bela diri bukan untuk gelut, tapi agar tubuhnya selalu bugar sehingga dia bisa fokus belajar dan tidak pernah sakit. Gamin lantas kembali mengajak Sehyun membuat study group. Dengan imbalan dia akan terus melindunginya dari para pembuli. Namun lagi-lagi Sehyun menolaknya mentah-mentah. Sepulang dari sekolah, kita diperlihatkan dengan kehidupan Sehyun yang melarat. Dia tinggal di sebuah basement yang sempit dan bau pesing. Ditambah lagi dia punya ayah yang kecanduan miras dan selalu marah-marah. Selain itu, dia juga dilarang kuliah karena buang-buang duit, sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menjadi kuli seperti ayahnya. 얼마 전에 현장 들어온 막내도 4년째 나왔대더라. 4년째. 좀 알았으니까 그만 좀 하면 안 돼요? 이 새끼가 어딨어 이게?
Di waktu yang bersamaan, Gamin sedang merenungi kebodohannya di kamar. Di sini juga terungkap kalau saat SMP dia selalu dihina dan dijauhi oleh murid lain hanya karena dia ranking terbawah. Terlebih lagi, dia ditolak masuk ke study group manapun karena otaknya dianggap tidak sampai. Dan inilah yang membuatnya terobsesi dengan study group. Untung saja Gamin masih memiliki ibu yang sangat menyayanginya. Tanpa sosok ibu, dia mungkin sudah mengakhiri hidupnya sejak lama. Keesokan harinya, pihak sekolah akan kedatangan wakil komisaris dari yayasan. Dan untuk itu, para guru sibuk menutupi kenakalan murid. Dan salah satunya adalah dengan menyembunyikan tong yang sering dijadikan asbak. Di sini, Bu Guru terlihat kesulitan mengangkat salah satu tong. Beruntung, ada seorang murid bernama Gunyop yang membantunya. Bu Guru pun merasa senang karena masih ada murid baik di sekolah Dajjal ini. Di lain pihak, Gamin terkejut karena di kolong mejanya ada buku milik Sehyun. Ternyata, Sehyun memang berniat memberikan buku catatannya agar Gamin bisa belajar. Baginya, buku itu sudah tidak berguna karena setelah lulus nanti dia cuman akan jadi kuproy. Gamin pun berterima kasih banyak. Namun saat itu juga Hyonu melemparnya dengan kursi lalu merebut buku tersebut. Rupanya Hyonu masih belum kapok dan ingin membalas kejadian kemarin. Awalnya Gamin tidak mau ada keributan, tapi saat Hyonu membakar buku milik Sehyun, dia langsung mengaktifkan mode brutal. Di sini, Gamin sama sekali belum mengeluarkan kemampuannya, namun Hyonu sudah kewalahan. Gamin lantas menyuruh Hyonu minta maaf pada Sehyun. Namun, anak badung ini menolak, yang tentu saja Gamin semakin murka dan kembali membrutal. Melihat Hyonu terkapar, semua murid langsung takjub sekaligus takut pada Gamin. Sementara itu, Sehyun merasa terharu karena ada yang membelanya. Di saat semua orang meremehkan dan menganggapnya pecundang, ada Gamin yang selalu mendukungnya. Dan setelah dipikir lagi, Sehyun akhirnya mau membuat study group bersama Gamin. Tapi tak lama kemudian, Pak Mul, Bu Guru, dan wakil komisaris datang. Mereka pun sangat marah karena pergelutan ini bisa semakin memperburuk citra STM Yusung yang sudah bobrok itu. Tapi sialnya, cuman Gamin yang dipanggil ke ruang BP karena Hyonu masih pingsan. Gamin terancam dikeluarkan karena melakukan kekerasan, padahal semua murid di sana juga melakukan kekerasan. Sebagai guru yang baik, Bu Guru Lee pun membela Gamin karena menurutnya Gamin melakukan itu demi melindungi Sehyun. Mendengar itu, Pak Mul tidak terima karena merasa dibantah. Namun, wakil komisaris justru membela Bu Guru dan pada akhirnya terungkap kalau Bu Guru Lee menduduki peringkat satu saat tes CPNS. Tapi entah kenapa dia mengundurkan diri dan memilih ngajar di sekolah laknat ini. Kemudian, Bu Guru Lee mengajukan pembentukan study group agar para murid tertarik untuk belajar, dan nantinya Gamin yang akan menjadi ketuanya. Tentu saja Pak Mul tidak setuju, namun yang paling penting wakil komisaris mendukung rencana tersebut. Di waktu yang sama, Hyonu diseret ke atap sekolah untuk dihukum oleh Hanul akibat kalah dari Gamin. Dari sini kita tahu sekejam apa sosok Hanul yang dianggap sebagai penguasa STM Yungsu. Keesokan harinya, Gamin bangun pagi dengan semangat lalu menjalankan rutinitasnya, di mana dia akan melatih fisiknya di taman sebelum ke sekolah. Dengan fisik yang bugar, dia akan lebih fokus dalam belajar. Sesampainya di sekolah, dia terlihat sangat antusias dan mengajak Sehyun untuk mencari anggota baru. 교육청이 인정한 스터디 그룹이라니까. Tapi sesuai aturan yang ada, study group harus punya minimal 5 anggota kalau mau disahkan. Oleh karena itu, Gamin dan Sehyun pun mulai menempelkan poster untuk mencari anggota baru. Di sisi lain, para murid kelas 10 justru sedang sibuk membicarakan kekuatan Gamin. Bagi mereka, Gamin bukanlah manusia normal, namun ada satu orang yang tidak percaya dengan hal tersebut. Alhasil, dia pun mendatangi Gamin di perpustakaan untuk menantangnya gelut. Tapi lucunya,
Lucunya, Gamin mengira kalau murid ini mau jadi anggota study group. Dia pun bergegas mencari formulir pendaftaran dan di waktu yang bersamaan murid itu berusaha menyerang tapi tubuh Gamin secara otomatis menghindarinya. Bahkan tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun dia mampu membuat murid itu mimisan sampai pingsan. Melihat itu banyak murid yang salah paham. Mereka mengira kalau Gamin adalah sosok yang tak punya belas kasihan. Dan hari itu gosip tentangnya terus menyebar. Semua murid di sekolah mulai takut kepadanya hingga tidak ada yang berani melihat matanya. 저 새끼는 어떤 새끼들 데려다가 그 스터디 그룹인가 뭔가 가는 거야? 이상해. 3 hari kemudian, anggota study group belum bertambah. Gamin dan Sehyun sudah melakukan segala cara, tapi hasilnya nol besar. Gamin lalu mendekati Gunyop yang dia pikir akan tertarik dengan study group. Tapi ternyata Gunyop malah menolaknya mentah-mentah. Dia juga mengatakan kalau tindakan Gamin ini hanya akan melukai orang di sekitarnya. Sementara itu, Bu Guru Lee tampak khawatir dengan Hyonu yang tidak kunjung masuk sekolah. Bahkan anak itu tidak ada di rumahnya. Malam harinya, Bu Guru Lee mengajak Gamin dan Sehyun untuk makan malam bersama. Selain itu, mereka juga ditraktir beli buku dan peralatan menulis agar dua murid ini tetap semangat belajar. 스터디 그룹 포기하지 말고 더 힘내서 잘해보자. Sepulangnya dari sana, Bu Guru terlihat panik karena pintu apartemennya sudah dibobol. Dan ternyata yang membobolnya adalah Hyonu CS. Hyonu lantas memberitahu kalau dia terpaksa melakukan ini atas perintah Hanul, di mana Hanul menyuruhnya untuk memberi pelajaran pada Bu Guru. Sontak, Bu Guru pun ketakutan dan berniat lapor polisi. Sialnya, Hyonu tidak membiarkan hal itu terjadi. Namun saat dia mau menghajar Bu Guru, tiba-tiba... Wes. Ternyata yang menyelamatkan Bu Guru adalah Gunyop. Di sini kita belum tahu seluk-beluknya, tapi yang jelas Gunyop sangat membenci Hanul CS. Dia lalu membawa Bu Guru keluar dari apartemen yang sialnya Hyonu dan komplotan Hanul sudah menghadang. Awalnya Gunyop masih bermain aman, namun ketika Bu Guru dipukul, dia langsung membrutal sejadi-jadinya. Sayang sekali, Gunyop yang sendirian pun pada akhirnya tumbang akibat dikeroyok. Untung saja di tengah keterpurukannya, Gamin datang dan menghajar puluhan gangster sekolah itu. Meskipun terkenal bodoh, tapi otak Gamin selalu encer saat sedang bertarung. Kali ini dia mengubah balok kayu menjadi sebuah nunchaku. Lalu dengan gerakan ala Bruce Lee, dia pun menghabisi para bedebah yang tersisa. Setelah Gamin membuat mereka kocar-kacir, Gunyop bangkit untuk menghabisi Hyonu. Sontak Gamin menghentikannya sebelum Hyonu meregang nyawa di tangan Gunyop. Di sini, Gunyop terlihat sangat marah dan menyimpan dendam kesumat pada antek-antek Hanul. Namun, belum jelas kenapa dia bisa sedendam itu. Saat semuanya sudah tenang, Bu Guru memberikan buku Gamin yang tidak sengaja terbawa olehnya. Dan ternyata itu adalah buku latihan untuk mempelajari jurus-jurus Bruce Lee. Tak lama setelah Gamin pulang, Bu Guru tampak sangat sedih dengan semua ini. Dia tidak menyangka kalau anak-anak STM bisa bertindak senekat tadi. Kemudian saat dia mau lapor polisi, ada anak buah Hanul yang kembali ke sana. Dia lalu berlutut dan memohon ampun kepada Bu Guru. Dia berkata kalau dirinya akan mati kalau tak mau menuruti perintah Hanul. Mendengar hal itu, Bu Guru pun berniat untuk bicara langsung kepada Hanul. Pagi harinya di sekolah, Bu Guru
Lee berniat memanggil Hanul. Di sini, guru lain sempat memperingatkan untuk menghindari Hanul sebab dia adalah anak bos gangster yang menguasai kota ini. Meski begitu, Bu Guru Lee tetap memanggil Hanul ke ruangannya untuk membicarakan insiden tadi malam. Selain itu, dia juga meminta agar Hanul melepaskan Hyonu agar bisa sekolah layaknya murid normal. Namun, alih-alih takut, Hanul malah mengancam akan lebih brutal kalau Bu Guru terus ikut campur. 막장 인생들 깔끔하게 포기하시는 게 훨씬 편해요. Sementara itu, Sehyun dan Gamin masih berusaha merekrut anggota study group. Kali ini, mereka mendapat formulir dari murid putri bernama Lee Jiu yang ingin bergabung. Tapi Sehyun baru menyadari kalau Jiu adalah kakaknya Hyonu. Dan kabarnya, dia bahkan lebih bengis dari sang adik. Akan tetapi, di dalam kelas itu, Jiu tampak mendapat intimidasi dari anak-anak OSIS. Nah, kalau di sekolah lain, anak OSIS berisi murid-murid rajin dan pintar. Tapi di STM Yusung, isinya pembuli semua. Melihat itu, Gamin pun langsung menghampiri Jiu. Di sana, dia yakin kalau Jiu adalah anak yang punya niat belajar. Karena di kelas ini, cuma dia yang membuat jadwal belajar. Namun, tidak berselang lama, seorang petinggi OSIS bernama Kyujin datang setelah mendengar keributan. Ternyata, dia adalah pacar dari siswi yang membuli Jiu. Sama seperti 70% murid di sekolah ini, muka Kyujin terlihat sangat boros seperti bapak-bapak. Di sini, Gamin terlihat muak karena Kyujin dan pacarnya terus-menerus mengganggu Jiu hingga hampir baku hantam. Akan tetapi ada guru yang memisahkan mereka. 그 선도부 집합 방송 못 들었어? 빨리 안 튀어고 많어. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa hari dan tidak ada satupun orang yang mendaftar, mereka akhirnya mendapat kabar baik. Sahabat Jiu yang bernama Hewon datang menemui mereka. Dia lantas mendaftarkan dirinya dan Jiu sebagai anggota study group. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan tentang Jiu. Semuanya bermula ketika Hyonu disuruh Hanul untuk mengantarkan uang haram. Namun, dia justru dibegal di tengah jalan. Dan karena dia butuh uang untuk mengganti milik Hanul, dia terpaksa meminjam kepada Kyujin. Akan tetapi, Kyujin malah menyuruhnya untuk membobol ATM. Dan ternyata aksi Hyonu direkam dan dijadikan senjata oleh Kyujin untuk memeras Jiu. Jika melawan, maka video itu akan disebarkan ke polisi agar Hyonu dipenjara. Tak mau itu terjadi, Jiu terpaksa diam saat dibuli dan diperas. Dia melakukan ini demi melindungi adiknya karena Hyonu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Di sini, Hewon meminta Gamin untuk mencari dan menghapus video tersebut, di mana filenya disimpan oleh Kyujin di ruang OSIS. Dengan begitu, Jiu bisa fokus belajar dengan baik. 지우가 공부에만 신경 쓰고 학교 다닐 수 있게 도와주자. Tak berselang lama di ruang OSIS, kita diperlihatkan dengan Kyujin dan dua orang anggota lain yang berniat menyebarkan video Hyonu ke YouTube. Tanpa mereka sadari, ternyata Gamin sudah menyusup di dalam loker sejak tadi. Dan sebelum terlambat, dia pun langsung keluar untuk mengambil flash disk milik Kyujin. Di sini, Gamin tidak menggunakan kekuatan aslinya dan fokus untuk merebut flash disk. Tapi setelah dia mendapatkan flash disknya, keadaan langsung berbalik karena kali ini Gamin mengaktifkan mode bertarungnya. Sampai akhirnya para jamet pun dibuat pingsan di ruangan mereka sendiri. Masalahnya ada 3 jamet lain yang datang untuk mengeroyok Gamin. Kali ini, Gamin berhasil dihentikan ketika 5 orang itu menahannya secara bersamaan. Namun, Gamin memang sengaja melakukan ini karena dia tidak ingin melukai mereka yang cupu dalam bertarung. Tapi tak lama kemudian, Kyujin kembali sadar dan berniat untuk melanjutkan unggahan video yang masih terkopi di PC-nya. Sontak, Gamin pun langsung membawa kabur PC tersebut.
Dia berniat menghancurkan benda itu untuk menghilangkan jejak videonya. Namun karena sempat terjatuh, Gamin pun menyuruh Sehyun untuk membawa CPU itu. Sedangkan dirinya akan menahan komplotan Kyujin. Sesampainya di lantai atas gedung, Sehyun pun langsung menjatuhkan PC tersebut. Hal itu tentu saja membuat Kyujin emosi jiwa dan berniat memberi perhitungan kepadanya. Namun belum sempat menyerang, Jiu tiba-tiba muncul. Dan pada akhirnya kita bisa melihat sosok Jiu sebenarnya yang ternyata jauh lebih buas dari adiknya. Di tengah keributan itu, Gamin meminta Hee-won untuk mengamankan flash disknya yang tidak sengaja terjatuh. Tapi entah dari mana datangnya, pacar Kyujin tiba-tiba muncul dan mengambilnya. Dia berniat untuk memberikannya kembali kepada Kyujin. Melihat itu, Hee-won yang biasanya bersikap lemah lembut kali ini tidak tinggal diam. Dia pun langsung membalas si pembuli dengan sekuat tenaga. Di waktu yang bersamaan, Hanul memberitahu Hyonu kalau ternyata orang yang membegalnya tempo hari adalah Kyujin sendiri. Dia lalu menghasut Hyonu untuk balas dendam. Hanul sengaja melakukan ini karena ingin membuktikan pada semua orang kalau dia punya pengaruh yang besar. Di hari itu juga, Hyonu yang digelapkan oleh dendam datang ke sekolah untuk menghabisi Kyujin. Namun tanpa diduga, Bu Guru Lee tiba-tiba muncul untuk menghentikan aksinya. Seketika, Hyonu pun merasa bersalah. Dia sadar kalau dirinya sudah dibutakan oleh hasutan Hanul. Untung saja tusukannya tidak mengenai organ vital, sehingga Bu Guru Lee hanya membutuhkan sedikit jahitan saja. Di rumah sakit, Jiu merasa sangat bersalah atas perbuatan adiknya. Dia pun meminta maaf pada Bu Guru Lee dan berjanji akan bekerja keras untuk mengganti biaya rumah sakit. Akan tetapi, Bu Guru menolak. Dia melakukan itu karena dia peduli pada Jiu dan Hyonu. Bu Guru tahu kalau mereka berdua besar di panti asuhan dan selalu hidup sengsara. Jadi kalau ingin balas budi, Bu Guru meminta Jiu untuk bergabung dengan study group saja. Dengan begitu, mereka hanya tinggal mencari satu orang lagi untuk melengkapi kelompok belajar mereka. 하고 싶어요. 스터디 그룹. Keesokan harinya, Sehyun menceritakan kejadian tentang Hyonu dan Hanul yang akhirnya juga diperiksa oleh kepolisian. Namun, entah bagaimana ceritanya, Hanul bisa langsung terbebas dari semua tuduhan. Sedangkan Hyonu divonis penjara. Bisa jadi ada campur tangan dari bapaknya yang merupakan orang berkuasa di wilayah tersebut. Di tengah obrolan itu, Gamin CS dikejutkan dengan lemparan batu dari luar yang membuat kaca jendelanya pecah. Ternyata itu merupakan ulah dari murid kelas 11, di mana ada sebuah peraturan yang melarang para murid untuk bertarung melawan kakak kelas atau adik kelas. Masalahnya kemarin Gamin membuat kekacauan dan menghajar Kyujin yang merupakan kakak kelasnya, sehingga dia harus mendapat hukuman. Awalnya Gamin sama sekali tidak menggubris tantangan tersebut, namun Gamin mendengar bahwa ada murid yang berniat masuk study group tapi malah disiksa oleh murid kelas 11. Disinilah Gamin mod nekat kembali muncul. Dia langsung terjun dari lantai 5 untuk menolong murid tersebut. Murid ini bernama Lee Jun yang penampilannya menonjol karena rambutnya warna merah PDI. Di sini kita bisa melihat bahwa Jun memiliki obsesi seperti Gamin. Bedanya, dia justru terobsesi untuk menjadi kuat sejak kecil. Setiap hari dia terus melatih fisiknya dan berusaha keras untuk menjadi ahli gelut. Dia termotivasi oleh sahabatnya yang bernama Anti, di mana Anti adalah jagoan bela diri sejak dini. Namun sekeras apapun usaha Jun, dia tetap lemah dan menjadi bahan bulian. 전혀 늘지 않는 나의 싸움 실력에 절망하려는 순간 Sampai suatu hari dia masuk STM Yusung yang brutal dengan tujuan ingin masuk top 10 murid terkuat di sekolah. Jun yang awalnya berada di peringkat 180 sedikit demi sedikit bisa naik peringkat.
Hal ini terjadi karena dia rajin push rank, tapi sayangnya bakat Jun mentok dan dia stuck berada di peringkat 17. Hingga akhirnya dia melihat duel antara Gamin dan Hyunwoo, di mana jurus tendangan api milik Gamin membuatnya terkagum-kagum. Jadi itulah alasan yang membuatnya tertarik untuk masuk study group, bukan untuk belajar matematika atau fisika, tapi untuk belajar gelut dari Gamin. Sayangnya Gamin menolak Jun karena motivasinya yang nyeleneh. Namun karena anggotanya masih kurang satu, dia pun terpaksa memberi kesempatan kepada Jun. Tapi syaratnya Jun harus mengerjakan soal matematika dalam waktu 1 jam. Sementara itu mereka akan pergi sebentar untuk melihat kondisi Bu Guru Lee yang masih dirawat. Saat Jun selesai mengerjakan soal, dia tiba-tiba didatangi oleh anggota geng Yeonbaek yang kita panggil saja Yanto. Rupanya STM Yusung memang tempat perekrutan anggota bagi geng tersebut. Yanto datang ke sana karena mendengar rumor tentang kemampuan bertarung Gamin. Salahnya, dia mengira kalau Jun adalah Gamin. Sedangkan Jun yang terobsesi dengan gelut pun mengiyakan anggapan Yanto karena ternyata dia memang ingin masuk geng agar bisa bertemu lagi dengan Anti alias sahabatnya yang kini sudah menjadi anggota Yeonbaek. Dan pada akhirnya dia dibawa ke sebuah gudang untuk menghadapi ujian masuk geng. Ketika dia sudah pergi, Gamin dan kawan-kawan diberitahu oleh Gunyop bahwa Jun sedang dibawa ke markas geng Yeonbaek. Di saat yang bersamaan, Jun harus melawan 3 anggota geng dan mengambil sebuah kunci mobil. Kalau dia berhasil, maka dia lolos jadi anggota geng dan mobil tersebut akan menjadi miliknya. Tanpa ragu, dia pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi sayang sekali warga nobar semua, dia tumbang dengan sangat mudah. Dan tentu saja hal ini membuat Yanto cukup kecewa karena ternyata Gamin tidak sekuat yang dia kira. 연백파 상비군 테스트 결과. Sampai akhirnya Gamin yang asli datang bersama Jiu dan Gunyop. Kemudian Gamin menunjukkan kertas ujian milik Jun dan menyatakan kalau Jun telah resmi menjadi anggota study group. Selain itu, Gamin sangat kagum dengan jawaban-jawaban Jun yang ternyata jauh lebih pintar darinya. Melihat Gamin, Yanto baru menyadari kalau Jun cuman ngaku-ngaku. Dia pun lantas menantang Gamin untuk menyelamatkan Jun. Dan jika berhasil menumbangkannya, maka dia akan menjadi anggota geng Yeonbaek. Tapi Gamin sama sekali tidak tertarik dengan tawarannya, sebab dia datang hanya untuk menyelamatkan Jun. Dan tanpa banyak bacot lagi, pergelutan pun dimulai oleh Jiu dan Gunyop. Gamin lalu menggulung kertas yang akan dijadikan senjata, dan di saat Jiu dan Gunyop kewalahan, Gamin justru menghadapi mereka dengan sangat santuy. 간거 아니겠어? Saat melawan Yanto, Gamin CS sempat kewalahan karena ternyata Jamet ini juga jago bela diri sehingga Gamin butuh waktu untuk beradaptasi. Di sini, Yanto menyarankan agar Gamin meninggalkan Jun dan bergabung dengan geng. Menurutnya, Jun hanya akan menjadi beban. Namun, Gamin berkata kalau Jun adalah temannya dan dia juga punya kelebihan yang bisa diandalkan. Mendengar itu, Jun seketika langsung terharu karena untuk pertama kali dalam hidupnya ada orang yang menganggapnya berguna. Gamin lalu mengingat jurus-jurus yang pernah diajarkan oleh sang paman. Setelah itu, dia kembali ke mode buasnya dan setelah membuat Yanto jiper, mereka hampir ditabrak oleh mobil yang sebelumnya dijadikan sebagai hadiah. Andai saja Jun tidak menolongnya, Gamin pasti sudah kelindes mobil. Gunyop langsung bisa mengenali orang itu yang tidak lain adalah anggota geng Yeonbaek bernama Min Hwan. Di sini akhirnya terungkap kalau Gunyop punya dendam kesumat karena ada anggota geng Yeonbaek yang membunuh ibunya, dan kemungkinan Min Hwan adalah satu orang yang terlibat. Sayangnya Min Hwan langsung melarikan diri sebelum Gunyop menangkapnya, sedangkan anggota Yeonbaek lainnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian, seorang polisi yang kita sebut saja Pak Nam mengucapkan terima kasih pada Gamin CS. 그건 공권력이 제대로 기능하고 있을 때의 이야기고, 나는 형사로서 너희를 칭찬해서는 안 되는 입장이지만 그렇다고 딱히
뭐 혼낼 수도 없는 입장이라는 거지. 무슨 일 있으면 바로 연락해. 내가 똥 싸다가도 끊고 달려갈 테니까. Di sisi lain, akibat kejadian barusan, Hanul justru tertarik dengan kemampuan Gamin. Tidak hanya itu, dia juga semakin dibuat penasaran dengan sosok Bu Guru Lee yang seolah menyimpan sebuah rahasia. Singkat cerita, setelah Gamin berhasil mengumpulkan 5 anggota, study group pun resmi diakui oleh sekolah sebagai organisasi formal. Bu Guru Lee lantas memberitahu Gamin dan yang lainnya kalau mereka akan studi banding ke ibu kota. 너희들처럼 이렇게 스터디 그룹을 만들어서 공부하는 학생들을 만나가지고 그 친구들의 경험을 듣고 그리고 배우는 거야. Keesokan harinya mereka pun bersiap pergi. Sebagai informasi, STM Yusung ini terletak di kabupaten. Jadi sebagian muridnya memang agak norak. Misalnya Ju dan Hewon yang pakai baju super nyentrik padahal mereka cuma mau belajar. Parahnya lagi, Jun ngide pakai baju serba putih sambil membawa bendera STM Yusung. Tidak seperti orang yang mau belajar, dia malah kelihatan seperti mau ngajak tawuran. Di sini hanya Sehyun yang berpakaian seperti orang normal pada umumnya. Di ibu kota, mereka tiba-tiba dibully oleh preman Seoul yang sok keras. Mereka tidak tahu saja kalau Jun CS berasal dari kabupaten paling keras di Korea. Alhasil, 2 preman ini pun dihajar dan meminta maaf pada mereka. Setelah urusan preman selesai, mereka akhirnya sampai di SMA Manil yang sangat mewah dan megah. Selain itu, murid-murid mereka sangat pintar dan berakhlak. Jauh berbeda dengan STM Yusung yang kecil, berantakan, dan isinya gangster semua. Namun setelah menunggu lama, Gamin belum kunjung datang. Sehingga mereka pun bertemu lebih dulu dengan anggota study group di sekolah itu. Yang entah kenapa mereka melihat Jun CS dengan sinis. Seolah mereka sedang meremehkan anak-anak STM ini. 뭐야, 이 꼴통 새끼들은이라고 나만 들은 거 아니지? Sebelum mulai, Jiu memberitahu lokasinya pada Gamin. Akan tetapi, dia salah ketik menjadi Manik. Yang dia pikir tidak ada sekolah bernama Manik. Namun pada kenyataannya, otak Gamin yang kaya udang itu malah masuk ke sekolah sebelah, yaitu SMA Manik yang kumuh, penuh coretan, dan penampakannya lebih menyeramkan dibanding STM Yusung. Dan bodohnya, Gamin mengira ini adalah sekolah seni hanya karena banyak coretan di dindingnya. Begitu masuk ke dalam, dia akhirnya sadar kalau itu adalah sekolah yang isinya penuh dengan pembuli. Bahkan, Gamin juga ikut dibully walaupun berasal dari STM Yusung. Merasa waktunya terbatas, Gamin pun langsung menghajar mereka semua. 여등생들이 안경을 카드 빨리 살리라고. 엄마가 전화를 안 받아요. 안 받으면 골라볼 테니까. 뭐야 씨발. 카드 살려달라고. 괜찮을지도 몰라. 아, 네, 맞아요. 고맙습니다. Setelah itu, dia masuk ke ruang kelas untuk menyelamatkan murid yang dibully. Ternyata, murid ini adalah salah satu anggota study group dari SMA Manil. Sebelum keluar dari sana, mereka didatangi pemimpin geng sekolah itu. Tapi bagi seorang Gamin, orang ini hanyalah remah-remah. Dan dalam hitungan detik, dia mampu melibasnya. Singkat cerita, Gamin akhirnya bisa berkumpul dengan teman-temannya untuk melaksanakan belajar kelompok. Di sini, Gamin CS hanya terperangah sepanjang waktu melihat kecerdasan murid-murid SMA Manil. Secara perlahan, mereka menjadi lebih akrab daripada sebelumnya. Mereka juga saling minta maaf karena sempat salah paham. Kemudian, murid yang diselamatkan oleh Gamin mengaku kalau dia adalah teman sekolahnya sewaktu SMP. Gamin pun baru menyadari kalau murid ini adalah orang yang dulu selalu merendahkannya dan menolaknya masuk grup belajar. Jadi intinya, sekarang murid ini minta maaf karena dulu pernah berbuat salah. Dia juga berterima kasih karena Gamin sudah menyelamatkannya. 정말로 그때 미안했어. 괜찮아. 함께 공부할 친구들이 생겼거든. 솔직히 그 근성이면 전국 1등도 가능하다고 봐. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Hanul yang baru saja menghajar puluhan murid STM lain.
Rupanya Hanul dan Min Hwan ingin melebarkan sayap dengan menguasai seluruh sekolah di Korea. Dan sepertinya Hanul melakukan ini karena ingin belajar menjadi penguasa seperti ayahnya yang terkenal bengis. Besoknya, study group Gamin mendapat ruangan khusus untuk belajar. Meskipun ruangan itu kayak gudang, namun Gamin tetap merasa senang. Yang terpenting mereka punya tempat sendiri. Di sisi lain, Bu Guru Lee mengajukan gugatan pada Hanul melalui komite disiplin sekolah. Tapi karena ini terlalu berisiko, ketua komite tidak mau menindaknya. Hanya saja Bu Guru tetap bersikeras ingin menghukum Hanul, yang pada akhirnya ketua komite pun mau membantu. Asalkan Bu Guru mampu meningkatkan ranking anak-anak study group sampai 10 tingkat, terutama ranking Gamin yang sangat buruk itu. Bersamaan dengan itu, Gamin CS kembali diganggu. Kali ini oleh murid tengil yang kita panggil saja Udin. Kabarnya dia adalah anak orang kaya dan dilindungi langsung oleh wakil kepala sekolah. Selain itu, dia juga selalu membuli Sehyun sejak SD. Untungnya Gamin masih bisa menahan diri, karena kalau tidak, si Udin ini pasti sudah bonyok. 저 스탑이 싫다면 한 대 치게? 저 새끼가 진짜. Tak berselang lama, Bu Guru datang untuk membagikan nilai pretest mereka. Dan lagi-lagi Gamin menempati posisi 119 dari 120 siswa. Sementara itu, Jiu, Jun, dan Hiwon sedikit lebih baik walaupun nilainya masih jelek. Sedangkan Sehyun mendapat nilai yang hampir sempurna. Kemudian, Bu Guru memberi target kepada mereka untuk naik 10 peringkat setelah UTS. Sementara itu, Sehyun yang sekarang ranking 2 harus bisa naik jadi juara umum kelas 10. 말 잘 듣고 따라하면 할 수 있어. Ketika pulang sekolah, Sehyun memisahkan diri dari yang lain. Lalu di tengah perjalanan, dia tiba-tiba teringat dengan masa lalunya yang kelam, di mana saat dia masih kecil, orang tuanya bercerai karena sang ibu terlilit utang jutaan won. Tidak hanya itu, dia juga selalu diejek sebagai pengemis oleh komplotan Udin yang merupakan anak orang kaya. Saat sedang melamun, dia dikejutkan oleh Haewon yang juga jalan kaki. Sialnya, saat hendak pulang bersama, mereka malah dihadang oleh Udin dan gerombolannya. 야, 이따구로 한심하게 사니까 영원히 루저 새끼인 거야. 나 나대더니 어? 오늘도 한번 나대봐. 왜? 남자 새끼들. 찐따 새끼들이 쌍으로 마시는 척하네. Untung saja Gamin muncul tepat waktu sebagai pahlawan, dan hanya dengan 2 sentilan saja dia mampu membuat si Udin tumbang. Alih-alih berterima kasih, Sehyun justru merasa malu seolah-olah dia adalah manusia paling tidak berguna di dunia ini. Karena selama ini dia selalu jadi orang yang diselamatkan, bukan menjadi pahlawan seperti Gamin. Ditambah lagi dia punya bapak yang kolot dan menyuruhnya untuk jadi tukang las atau kuproy. Semua itu harus dia lakukan demi membayar utang ibunya yang kabur entah kemana. 아닌데 내가 갚겠다고 하잖아요. 이 새끼는 너 지금 이 새끼 아니랄까봐 갚는다고요. 내 엄마 얘기 이전에 당신 아내였잖아. Dengan begitu, Sehyun pun pesimis dan merasa tak akan mungkin bisa meraih mimpinya. Kondisi seperti inilah yang akhirnya membuat Sehyun serba salah dan putus asa. Karena frustasi, dia pun memilih untuk minggat dari rumah. Di perjalanan, Gamin mengajaknya untuk tinggal di rumahnya sementara waktu karena khawatir dengan keselamatan Sehyun. Namun, hal itu malah membuat Sehyun semakin tersinggung dan merasa semakin terhina. Hingga akhirnya, dia pun mengusir Gamin dari sana. Sialnya, saat sedang mencari tempat tinggal, Sehyun kembali dihadang oleh si Udin. Di sini, Udin berniat memberi perhitungan setelah dipermalukan tadi siang. Tapi ajaibnya, Sehyun bisa menghindari semua serangan Udin. Dan ternyata, Gamin mengawasinya dari jauh serta memberinya instruksi lewat telepon. 잘하고
있어. 핸드폰 주머니 넣고 복싱 자세로 잡아올래. 지금. Awalnya pertarungan ini berjalan lancar, tapi sialnya HP Gamin lobat dan membuat Sehhyun kebingungan harus berbuat apa. Gamin yang khawatir pun buru-buru menyusulnya, namun untungnya Sehhyun berhasil menang dengan keberaniannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Sehhyun akhirnya merasakan apa itu kemenangan. This is my world. Kemudian, dia pun berterima kasih pada Gamin yang telah membantu. Selain itu, dia juga minta maaf karena sempat marah padanya. Saat situasi sudah aman, Sehhyun pun bersedia ikut Gamin untuk menginap di rumahnya. Namun, mereka justru dibuat terkejut ketika melihat ibu Gamin yang sudah menunggu di depan apartemen dengan raut muka yang garang kayak macan ngamuk. Hal itu dikarenakan Gamin telat pulang dan melanggar batas jam malamnya. Karena setahun lalu, ibunya mengizinkan Gamin masuk STM Yusung dengan syarat Gamin harus menuruti semua perintahnya. Tapi karena sudah dilanggar, maka Gamin harus pindah sekolah ke Seoul yang jauh dari kebrutalan. Di sini Sehhyun mengira kalau ucapan ibu Gamin hanyalah gertakan biasa. Namun, Gamin menjelaskan kalau ibunya memiliki prinsip yang kuat dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi keputusan pindah sekolah itu bukan sekadar omong kosong. Ketika ibunya bilang sesuatu, maka hal itu sudah pasti akan terjadi. Sama seperti dulu saat ibunya cerai dengan sang ayah. Gamin pikir itu hanya gertakan, tapi ternyata benar-benar terjadi. Keesokan harinya, ibu Gamin mendatangi sekolah untuk mengurus kepindahannya. Di sini, Sehhyun dan anggota study group lain tidak ingin Gamin pindah, karena tanpa dia, study group pasti akan dibubarkan. Mereka pun melakukan segala cara agar Gamin tidak jadi pindah. Bahkan, Haewon sampai ngaku hamil anaknya Gamin demi menahan ibunya. 잘 설명해줘요. 그게 무슨 상관이니? 안녕하세요. 저는 가민이의 라이벌 이준이라고 합니다. 사실 저 가민이의 애기. 엄마 그냥 가. Sialnya, ibu Gamin tidak termakan dengan trik mereka. Lagi pula, beliau tidak yakin kalau anaknya yang bodoh ini tahu cara menghamili orang. Tidak berselang lama, Bu Guru Lee muncul setelah tahu masalah tentang Gamin. Bu Guru pun tidak tinggal diam dan mengajak Sehhyun CS untuk menyusul mereka sebelum pergi ke Seoul. Tapi di saat-saat kritis ini, mereka malah dihadang oleh murid-murid STM Yusung yang ingin Gamin pindah, sehingga tidak ada saingan lagi dalam pergelutan. Di saat itulah Jun turun tangan untuk menghadapi mereka, begitu juga dengan Jiu yang tidak tinggal diam. Namun karena mereka tidak memiliki banyak waktu, Jun meminta Jiu dan yang lain untuk segera pergi bersama Bu Guru Lee. Sedangkan dia akan mengulur waktu karena kebetulan dirinya juga mabok darat. Di sini Jun akan menggunakan jurus tendangan naga yang ternyata itu adalah jurus terlarang yang pernah diajarkan Gamin kepadanya. Namun, karena terlalu pede, dia malah jatuh dan mempermalukan dirinya sendiri. Di sisi lain, Gamin dan ibunya sudah sampai di kantor kecamatan untuk mengurus berkas-berkas pindahan. Lalu di saat yang bersamaan, Bu Guru dan Sehhyun CS datang. Dalam pertemuan itu, Bu Guru Lee berusaha membujuk ibunya Gamin yang sudah dia anggap seperti kakak sendiri. Dia memberitahu bahwa alasan dia mau mengajar di STM Yusung adalah karena teringat dengan wejangan dari ibunya Gamin. Ibunya Gamin pernah menyuruhnya untuk tetap yakin dalam menjalani kehidupan ketika berada di posisi terpuruk, di mana saat itu mentor Bu Guru meninggal saat mengajar di STM Yusung. Karena itulah dia bertekad untuk balas dendam dengan memperbaiki masalah di sekolah tersebut. Di sini, Bu Guru Lee juga meyakinkan ibunya Gamin kalau kehadiran anaknya telah membuat perubahan di sekolah laknat itu, dan setelah berhasil membentuk kelompok belajar, dia yakin citra buruk STM Yusung pasti akan berubah. 가민이랑 아이들이
스스로 스터디 그룹도 만들었어요. Mendengar hal itu, Ibu Gamin akhirnya mulai luluh dan memikirkan apa yang dikatakan oleh Bu Guru Lee barusan. Namun, belum sempat menjawab, tiba-tiba komplotan Minhwan muncul untuk menangkap Bu Guru. Usut punya usut, Minhwan melakukan hal ini karena Bu Guru telah mengajukan petisi ke Kementerian Pendidikan untuk menghukum Pihanul CS. Dengan pistolnya, Minhwan mengancam akan membunuh Bu Guru, namun tiba-tiba tidak disangka-sangka, ternyata Ibu Gamin bukanlah emak-emak biasa. Dia adalah Direktur Persatuan Taekwondo Korea, yang artinya dia merupakan atlet taekwondo veteran. Dan disinilah kita jadi tahu dari mana bakat gelutnya Gamin. Dan untuk melindungi Bu Guru, dia pun mengajak Gamin CS untuk mengalahkan komplotan Yeonbaek. 같은 선생님을 꿈꾸네요. 짜증쟁이 같지만 사실은 친절해. 그리고 겉모습이랑 다르게 되게 성실한 엄마. 그 옆은 내성적이지만 가끔 엉뚱한 최희원. 걔 그 학교에서 많이도 모았네. Di tengah keributan tersebut, Minhwan memanfaatkan kesempatan untuk menembak Bu Guru. Melihat itu, Ibu Gamin berusaha melindungi, namun hal tersebut malah membuatnya tumbang. Akibatnya, dia harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Gamin yang tidak terima pun langsung kalap. Dia memutuskan untuk balas dendam pada Hanul. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu secara langsung karena ada 3 bodyguard yang siap melindungi jamet tersebut. Mereka dikenal dengan sebutan trio yang dipimpin oleh Sun Chul yang mukanya paling boros. Dan mau tak mau, Gamin harus mengalahkan mereka terlebih dahulu. 갈 수 있게 적당히 해주세요. 무슨 다구리야? 족밥이 양아치도 아니고. 한 대가 막히면 2대, 2대가 막히면 3대를. Dalam pergelutan ini, kita bisa melihat kelemahan Gamin, di mana dia tidak bisa mengontrol diri saat jantungnya berdebar kencang. Untung saja dia mampu bangkit dan mengendalikan amarahnya, dan saat itulah mode buasnya kembali membrutal. Setelah mengalahkan mereka, Gamin langsung menghajar Hanul di depan semua murid. Kejadian ini merupakan sebuah tanda bahwa Gamin akan terus melawannya. Sekuat apapun pengaruh Hanul, dia tidak akan peduli. Dia hanya ingin sekolah ini menjadi tempat belajar yang tenang. Malam harinya, Sun Chul tampak merawat kakeknya di rumah sakit. Usut punya usut, ternyata Sun Chul terpaksa masuk geng Yeonbaek demi membayar biaya rumah sakit. Aslinya, dia ingin lulus dengan nilai bagus dan masuk ke perguruan tinggi. Setiap kali Sun Chul datang menjenguk, kakeknya selalu menasehati agar cucunya bisa jadi orang terhormat. Oleh karena itu, dia harus rajin belajar. Dan agar Sun Chul bersemangat dan termotivasi, sang kakek pun ikut belajar. Setiap harinya beliau bahkan mengerjakan soal TOEFL dengan rutin. Sementara di lobi rumah sakit, Sun Chul tidak sengaja bertemu dengan Gamin yang baru saja mengunjungi ibunya. Di sini, Sun Chul meminta maaf pada Gamin atas apa yang terjadi pada ibunya. Namun, Gamin tahu kalau Sun Chul adalah orang yang baik. Oleh karena itu, dia mengajaknya untuk masuk ke study group. Tapi tak berselang lama, Sun Chul tiba-tiba dijemput oleh 2 anggota Yeonbaek, di mana dia harus mengerjakan sebuah tugas penting. Demi uang, Sun Chul pun terpaksa menuruti mereka. 너 얼굴 좋아 보인다. 어? 아닙니다. 어디 가시는 거예요? 저는 꺼지라고 병신 새끼야. 가자. 저 새끼 너한테 뭐라 씨부리는데? 좀 보자.
Selagi Suncul pergi, Gamin berinisiatif untuk menemani si kakek yang sedang belajar TOEFL. Di sini, si kakek berpesan agar Gamin mau menjadi teman belajar bagi cucunya karena selama ini Suncul selalu dikelilingi oleh para berandalan sehingga tidak ada yang mengajaknya belajar. Keesokan harinya, STM Yusung dikejutkan dengan penemuan seorang mayat di dekat area sekolah. Masalahnya, menurut pantauan CCTV, pelakunya adalah Suncul. Mendengar itu, Gamin pun tidak percaya. Dia sangat yakin Suncul adalah orang yang baik dan menurutnya Suncul pasti dijebak oleh geng Yonbek. Dia lalu mengatakan semua yang dia tahu kepada Pak Nam. Dan untuk menolong Suncul, Gamin CS langsung mengadakan rapat darurat. Dari data yang mereka dapat, Sehyun menyimpulkan kalau anggota senior geng Yonbek sering memanfaatkan anak STM untuk dijadikan kambing hitam. Sebab anak STM masih di bawah umur sehingga hukumannya akan lebih ringan. 우리는 다 미성년자라서 소년법에 적용을 받는단 말이야. 19대고 YB건설 직원도 되면. 오. 이렇게 생각할 수 있지 않을까? 고딩들을 이용한다고? 근데 그 양아치 새끼가 살인범이 아니라는 증거는? Di sini, Gamin memberitahu kalau sebelumnya dia pernah bertemu dengan salah satu teman Suncul. Orang itu menceritakan kalau dirinya melihat seorang petinggi geng Yonbek yang sedang mencuci darah di pisaunya dan kemungkinan dia adalah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Biasanya setelah dikambing hitamkan, anak STM diberi imbalan 100 kali lipat dari UMR Banjarnegara. Selain itu, mereka juga akan naik jabatan menjadi anggota senior. Mendengar itu, Gamin sangat yakin Suncul mau dikambing hitamkan demi membayar biaya rumah sakit. Nah, untuk menguak dan mencari kebenaran atas kasus ini, Gamin CS pun membentuk tim untuk mengambil pisau yang menjadi bukti pembunuhan. Dan sepertinya benda itu disimpan di markas Yonbek. Sesampainya di sana, Gamin, Jiu, dan Jun masuk ke dalam dengan menyamar jadi anggota, sedangkan Sehyun dan Haewon berjaga di luar sambil memantau situasi menggunakan drone. Begitu masuk, Gamin sempat bertemu dengan puluhan anggota junior geng Yonbek, tapi karena saking banyaknya, mereka tidak menyadari kalau si Suncul juga berada di tempat tersebut. Alhasil, mereka melanjutkan pencarian barang bukti. Awalnya semua berjalan lancar tanpa kendala, tapi ternyata Gamin yang otaknya masih loading malah nyasar ke atap gedung dan hampir ketahuan. Sialnya lagi, dia tidak bisa masuk lagi ke gedung karena pintunya sudah dikunci. 잠겼나? Di gedung yang sama, Hanul sedang memimpin rapat bersama anggota junior geng Yonbek. Dalam pertemuan itu, dia memberikan tas penuh uang sebagai bayaran kepada Suncul yang mau menjadi kambing hitam. Tidak cuma itu, dia juga mengangkatnya menjadi manajer baru. Dengan terpaksa, Suncul menerima tas tersebut walaupun harus dipenjara dulu. 같이 축하해줘야겠죠? Di sisi lain, Jiu dan Jun masih berada di dalam gedung. Di sini, mereka kembali mendapat masalah ketika para anggota geng Yonbek mengetahui keberadaan mereka. Dan saat itulah Jun meminta Jiu untuk mencari pisau barang bukti, sedangkan dirinya akan duel melawan anggota geng Yonbek tersebut. 그땐 3대 1이었으니까 찌발렸다 하기 좀 그렇지. 아자! 아자! 갱생! Meskipun Jun harus menjadi samsak berjalan, tapi usahanya tidak sia-sia. Sebab Ju berhasil menemukan barang bukti pisau yang mereka cari. Namun saat mau pergi dari sana, tiba-tiba ada seorang gangster yang muncul. Dan pada akhirnya dia pun tertangkap. 야, 저랑 술 날이야, 그냥. 그 손에 든 거? 계속 그렇게 해.
Sementara itu, Gamin yang masih terjebak di lantai atas masih berkomunikasi dengan Sehyun dan Haewon. Tapi sayangnya, sinyal drone mereka terputus. Lalu secara tidak sengaja, Gamin menjatuhkan buku pelajaran. Yang sialnya, buku itu diambil oleh seorang gangster. Sontak, Gamin panik karena UTS akan segera dilaksanakan. Selain itu, dia jadi tambah panik ketika melihat Jiu sudah tak sadarkan diri dan akan dibawa pergi oleh anggota Yeonbaek. Tanpa membuang waktu, dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendobrak pintu keluar. Di saat kondisi mendesak ini, drone milik Haewon malah ketahuan oleh Min Hwan. Sontak, mereka pun harus bergegas pergi. Di sisi lain, Sun Chul berniat mengaku kepada Pak Nam bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Tapi seketika dia berubah pikiran karena memikirkan kakeknya. Sebagai cucu yang baik, dia ingin memenuhi keinginan sang kakek, yaitu menjadi orang yang terhormat. Dan dia sadar orang terhormat adalah orang yang melakukan kebaikan. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk menyelamatkan Jiu. Lalu tanpa basa-basi lagi, Sun Chul pun langsung menerjang si Jamet yang merupakan pelatihnya sendiri. 야! 마음을 먹었으면 이 쫄따구들이라도. Sayangnya, dia cukup kewalahan walaupun sudah dibantu oleh dua temannya yang datang. Karena ternyata Jamet satu ini sangatlah kuat. Di sisi lain, Jiu yang baru sadar langsung terpancing oleh pergelutan tersebut. Tapi lagi-lagi mereka tidak mampu mengalahkan si Jamet. Beruntung, di situasi yang mendesak ini, Gamin muncul dari dalam gedung setelah mendobrak pintu baja. Di sini, dia juga membawa sebuah nunchaku dan tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung menyerang si Jamet. Si Jamet mengira kalau nunchaku itu terbuat dari besi yang berat, namun ternyata Gamin membuatnya dari kaleng murahan. Dia pun menertawakannya seolah-olah sudah menang. Tanpa dia sadar, Gamin sedang menunggunya lengah untuk mengerahkan jurus tinjuan maut. Lalu setelah itu, inilah yang terjadi. 한 사람 인생을 망치려고 했다고? Setelah mengalahkannya, Gamin menghampiri Sun Chul. Kemudian dia mengajaknya untuk masuk ke study group. Dia berjanji bahwa study group akan membantunya lulus sekolah dengan nilai yang bagus. Sementara itu di tempat lain, salah satu anggota Yeonbaek yang tadi mengambil buku Gamin mencoba melarikan diri dan ternyata dia adalah pelaku utama di balik kasus pembunuhan tempo hari. Di sini, Pak Polisi Nam tidak tinggal diam dan langsung menghadangnya. Awalnya, gangster itu menantangnya untuk duel, tapi dari belakang Gamin berhasil merobohkannya dengan satu pukulan saja. Lalu setelah itu, dia mengambil buku pelajaran miliknya karena tanpa buku itu nilai ujiannya pasti tambah jelek. Singkat cerita, sejak kejadian tersebut, Gamin dan teman-temannya pun menjalani ujian tengah semester dengan damai. Tapi di sini, Gamin merasa minder karena merasa jawabannya tak ada yang benar. Bahkan saat makan malam bersama yang lain pun, dia hanya bisa menunduk malu. Lalu tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari rumah sakit di mana kakeknya Sun Chul ingin bertemu dengannya. Sontak, Gamin pun langsung bergegas ke sana. Yang ternyata usia sang kakek sudah tidak lama lagi, sehingga sebelum menutup usianya, dia ingin melaksanakan ujian TOEFL dengan ditemani oleh Gamin dan Sun Chul. Namun di sisi lain, Sun Chul malah dicegat oleh anggota geng Yeonbaek karena dia sudah dianggap sebagai pengkhianat. 김순철 이 씹새야. Dengan penuh tekad, Sun Chul akhirnya sampai di rumah sakit. Walaupun tubuhnya babak belur, tapi dia senang karena bisa melihat sang kakek di masa-masa terakhirnya. Karena tidak lama setelah ujian, kakeknya meninggal dunia. Yang tentu saja hal ini membuatnya sangat terpukul dan tidak bisa menahan tangisannya. Sebab di akhir hidup sang kakek, dia belum bisa menjadi orang yang terhormat. 그렇게 말없이 그대를 바라 스쳐 지나가고 홀로
춤추는 순간 홀로 지새웠던 밤 눈물을 흘려 한참을 서성이다 누가 Seminggu kemudian, anggota study group mendapat kabar gembira di mana mereka berhasil naik 10 peringkat sesuai target dari Bu Guru. Bahkan, Gamin yang bodoh pun naik dari ranking 219 menjadi 209. Karena berhasil mencapai target, Bu Guru Lee pun menagih ketua komite disiplin untuk mendukungnya dalam melawan Hanul. Caranya adalah dengan membuat persidangan sekolah dan menghukum Hanul dengan hukuman yang setimpal. Namun sebagai anak dari pemimpin gangster, si Bakekok Hanul tidak tinggal diam. Karena ternyata ayahnya sudah memberi ultimatum agar Hanul lulus STM dengan bersih. Dan jika ia gagal, maka sang ayah tidak akan mewariskan kekayaan kepadanya. Jadi pada hari itu juga Hanul langsung membuat keributan di sekolah, di mana para murid yang sudah damai kini dipaksa gelut berjamaah dengan iming-iming hadiah yang besar. Sebelum lanjut, mari saya ajak warga Nobar untuk mundur ke 1 tahun yang lalu. Di sini, kita diperlihatkan dengan ibunya Gunyop yang ternyata juga mentor dari Bu Guru Lee. Saat itu, beliau menjadi guru di STM Yusung dengan tujuan membuat perubahan di sana. Namun ketika dia menyeret Hanul ke komite disiplin, geng Yonbek tidak tinggal diam dan langsung mengirim anak buah untuk menghabisinya. Kemudian, kasus ditutup karena geng itu mengkambing hitamkan anggotanya sendiri. Alhasil, Hanul pun bisa melenggang bebas tanpa hukuman. Dan sejak saat itu, sosok Hanul menjadi sangat ditakuti. Setelahnya, dia membuat aplikasi untuk meranking kekuatan para murid STM Yusung. Nah, inilah alasannya kenapa Gunyop dari awal mewanti-wanti Bu Guru untuk tidak menyenggol Hanul. Karena dia tidak mau Bu Guru akan bernasib sama seperti mendiang ibunya. Di sisi lain, Hanul menyebarkan berita hoax kalau Gamin CS telah melakukan penyerangan di markasnya. Dia juga mengundang media dan menyebarkan bukti rekaman CCTV ketika Gamin CS datang ke sana untuk mengambil pisau. Alhasil, berita itu pun menjadi viral dan membuat Gamin CS terancam akan di-DO dari sekolah. 희망보육원 출신의 쌍둥이 동생이 이현하고 같이 어릴 때부터 알아주던 깡패. 맞네! 학생 설마! 맞나 빨강머리! 학생 맞네! Kemudian, Pak Mul meminta Bu Guru Lee untuk membatalkan pertemuan dengan komite disiplin. Bahkan, dia menyuruhnya untuk pindah ke sekolah lain saja. Namun, Bu Guru tetap teguh dengan pendiriannya. Di lain pihak, Hanul CS menemui Gamin dan kawan-kawan di ruangan study group. Dia lalu mengatakan bahwa sampai kapanpun STM Yusung tidak akan pernah berubah. Sekolah ini akan selalu bobrok bahkan sampai Dajjal turun ke bumi sekalipun. Karena pada dasarnya murid yang sekolah di sini adalah orang-orang miskin yang butuh duit. Dan satu-satunya yang bisa memberi mereka harapan adalah geng Yonbek, tidak ada yang lain. Lalu setelah itu, Min Hwan menyuruh semua anggota OSIS untuk menggusur ruangan study group. Di momen ini, Gamin dan yang lain hanya bisa diam karena tidak mau memperbesar masalah. Sejak masalahnya viral, hidup Gamin CS menjadi semakin suram, terutama Sehyun yang semakin tidak punya harapan. Namun suatu hari dia melihat ayahnya dibully oleh teman kerjanya karena Sehyun dianggap berandalan. Yang tidak Sehyun sangka, sang ayah ternyata selalu membelanya. Merasa terharu, Sehyun pun merasa bersalah pada sang ayah yang selama ini dia pikir tidak peduli padanya. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah dan memilih untuk menjadi kuli. Di lain pihak, nasib serupa juga dialami oleh Jiu yang mendapat sanksi sosial dari teman-temannya. Selain itu, dia juga terus dihina karena adiknya sudah dipenjara dan sekarang dia juga direndahkan gara-gara hoax yang disebarkan Hanul. Sementara itu, orang tua Haewon berniat untuk memindahkan anaknya ke sekolah yang lebih bagus. Dan di waktu yang sama, Jun merasa kesepian karena semua temannya sudah menyerah. Lalu puncaknya adalah ketika Sehyun keluar dari grup WA mereka.
sisi lain, Gamin juga mengalami hal yang sama, namun di sini sang ibu yang sudah sembuh berusaha menenangkannya. Beliau berkata bahwa Gamin harus memperjuangkan teman-temannya karena seumur hidupnya Gamin tidak pernah punya teman. Jadi agar tidak kehilangan mereka, dia harus menjadi orang pertama yang bangkit dan membantu yang lain. Tidak hanya itu, Gamin juga dikuatkan oleh Bu Guru yang sedari awal memang selalu pantang menyerah. Di sini, Bu Guru meminta Gamin untuk menemui semua anggota study group satu persatu. Merasa termotivasi, Gamin pun langsung menemui Sehyun yang sudah bekerja sebagai kuproy. Bahkan, dia sampai ikutan nguli. Awalnya, Sehyun tidak mau dibujuk untuk sekolah lagi, tapi setelah melihat Gamin yang selalu mendukungnya, dia pun akhirnya luluh juga. Sebelum pergi ke sekolah lagi, Sehyun berlutut di depan ayahnya. Dia memohon agar sang ayah percaya pada dirinya. Dengan begitu, dia bisa meraih cita-cita dan bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga. Dia berjanji tidak akan membiarkan ayahnya pontang-panting lagi untuk menafkahinya. Mendengar itu, sang ayah pun langsung berkaca-kaca. Apalagi saat Sehyun mengatakan kalau dia akan membangun rumah yang bagus agar ayahnya tidak menderita dan diremehkan lagi. 저 공부가 진짜 하고 싶어요. 꼭 성공해서 절대 후회 안 하게 해드릴게요. Kemudian, Gamin dan Sehyun membujuk orang tua Haewon agar Haewon tidak jadi dipindahkan. Dia berjanji akan selalu menjaga Haewon dan menjadi teman terbaiknya. Setelah orang tua Haewon berhasil dibujuk, mereka lantas menjemput Jiu yang bekerja di Indomaret dan terakhir menemui Jun untuk bergabung lagi. Sampai pada akhirnya, tim study group pun tidak jadi bubar setelah mereka mendapatkan kembali kepercayaan mereka masing-masing. Keesokan harinya, Bu Guru kembali menemui Pak Mul, di mana dia akan tetap melaksanakan sidang untuk menghukum Hanul. Yang tentu saja hal tersebut membuat Pak Mul tidak bisa berkutik karena surat perintahnya sudah ditandatangani oleh komite disiplin. Di lain pihak, Sun Chul ikut bergabung dengan study group. Dia lantas mengajak Gamin CS untuk melawan Hanul bersama. Jangan sampai Bu Guru Lee bernasib sama seperti ibunya Gunyob. 한경쌤한테 조금이라도 피해가면 안 돼. 우리가 한경쌤 지켜야지. Di malam sebelum sidang Hanul dilaksanakan, Bu Guru mengajak Pak Nam untuk bekerja sama dalam hal ini. Namun di lain pihak, Gunyob kembali melarang Bu Guru untuk mengusik Hanul. Dia benar-benar khawatir kalau Bu Guru menjadi korban dari kebrutalan geng Yeonbaek. Tapi lagi-lagi, dia tidak mau menyerah. Karena jika sampai dia mundur, hal itu hanya akan menghancurkan harapan atas usaha murid-muridnya selama ini. Tak lama kemudian, Pak Mul tiba-tiba menelepon Bu Guru dan memintanya untuk bicara empat mata. Di sini, dia mengaku ingin memberitahu kong kali kong antara STM Yusung dengan geng Yeonbaek selama ini. Dan sepertinya Pak Mul berniat untuk tobat karena tidak mau lagi dijerat oleh geng tersebut. 내일 선도위가 진짜 열릴 것 같았어요. Mendengar hal itu, Bu Guru pun bergegas pergi ke sekolah malam itu juga. Sebelum masuk, dia memberitahu Pak Polisi Nam tentang hal ini. Pak Nam pun khawatir kalau Pak Mul sengaja ingin menjebak Bu Guru. Namun seperti biasa, guru satu ini tidak mau menyerah begitu saja. Singkat cerita, dia akhirnya bertemu dengan Pak Mul, kemudian merekam semua pengakuan kerja samanya dengan geng Yeonbaek. Tapi di tengah perbincangan, lampu gedung sekolah tiba-tiba padam. Yang ternyata, Pak Mul memang sengaja menjebaknya atas perintah dari Hanul CS. Pada akhirnya, Bu Guru pun dikepung oleh para jamet itu. Surprise! 뭐라 그랬더라? 선생님. Tapi tanpa Hanul sadari, Bu Guru sebenarnya membawa alat penyadap yang tersambung langsung dengan Pak Nam, di mana rekaman tersebut bisa dijadikan bukti kejahatan Hanul. Sayangnya, Hanul ternyata sudah mengantisipasi hal itu. Dia sudah mengamankan area sekitar sekolah dengan bantuan dari ayahnya. Namun di tengah kepanikan itu, Gamin muncul dengan full squadnya karena dari awal mereka sudah menduga kalau Hanul akan datang ke sana.
얘들아, 너네 여기 어떻게? 선생님 구하겠다고 애기들이 몰려온 거야? Tanpa banyak bacot lagi, Gamin pun langsung menyuruh Jun CS untuk menyelamatkan Bu Guru. Sedangkan Sehyun, Jiu, dan Sun Chul akan berhadapan dengan Min Hwan serta anggota geng Yeonbaek lain. Dan untuk Gamin, dia akan menghadapi Hanul secara langsung. Menyadari hal itu, Min Hwan dan dua anak buahnya pun tidak tinggal diam dan langsung mengejar mereka. Hal ini pun membuat Jun dan yang lain terpencar. Di sini, Jiu dan Sun Chul akan menghadapi dua anggota Hanul, sementara Sehyun harus berhadapan dengan Min Hwan. Di sisi lain, Jun meminta Bu Guru pergi dan menghubungi polisi, sedangkan dirinya akan kembali untuk membantu Gamin. Sialnya, dia malah dihadang oleh sahabatnya sendiri yang tidak lain adalah Anti. Orang yang dulu selalu berada di sisinya, kini malah berpihak pada Hanul. Dan mau tidak mau, Jun harus melawannya. Dengan begitu, Gamin CS pun akhirnya punya lawan masing-masing dan pertempuran pun terjadi. Di sini, mereka semua kewalahan menghadapi anak buah Hanul, terutama Sehyun yang harus melawan Min Hwan, di mana Min Hwan dengan licik menggunakan pistol untuk menyerangnya. Sementara itu, pertarungan antara Gamin dan Hanul justru semakin sengit. Di waktu yang sama, Jun berusaha menyadarkan Anti kalau dia berpihak pada orang yang salah. Dia hanya ingin persahabatannya bisa kembali seperti dulu. Bukannya sadar, Anti malah menusuk dada Jun, tapi siapa sangka tusukan itu justru membuat Jun semakin membrutal. Sampai akhirnya dia pun mampu menumbangkan Anti. Di lain pihak, Jiu dan Sun Chul berhasil bangkit. Mereka sadar kalau anak buah Hanul yang mereka hadapi tidak bisa kompak saat bertarung secara kelompok. Oleh karena itu, Jiu dan Sun Chul pun bekerja sama untuk membuat mereka semakin terpojok. Di sisi lain, Min Hwan kehabisan amunisi dan tidak bisa menyerang lagi. Melihat itu, Sehyun sadar kalau jamet ini cuma sok keras di depan orang lain. Padahal aslinya tidak segahar itu. Melihat celah yang ada, Sehyun pun langsung menyerangnya. Dan ternyata sebelum peristiwa ini terjadi, Sehyun sempat berguru kepada ibunya Gamin. Lalu dengan ilmu tersebut, dia terus bertahan dari serangan balasan Min Hwan. Sampai akhirnya dia menemukan kelemahan si jamet dan inilah yang terjadi. Bersamaan dengan itu, Hanul berhasil menjatuhkan Gamin. Semua ini bisa terjadi karena didikan ayahnya yang brutal. Namun Gamin tidak menyerah begitu saja karena dia masih menyimpan banyak jurus yang belum dikeluarkan.
Sialnya, Hanul berhasil membalas dengan mematahkan kaki Gamin. Dia kemudian menyuruh Gamin untuk menyerah saja, karena sekeras apapun usahanya, dia tidak akan bisa mengubah STM Yusung. Mendengar kata menyerah, Gamin merasa sangat tersinggung. Sebab di dalam hidupnya, dia paling benci dengan kata tersebut. Lalu dengan segenap tenaga yang tersisa, dia kembali menghantam Hanul. Berkat jurus-jurus yang diajarkan sang paman, Gamin pun berhasil menumbangkan si biang kerok. Di sisi lain, Bu Guru yang mau pergi ke kantor polisi tiba-tiba dicegat oleh puluhan anggota Yeonbaek. Tapi untung saja Haewon telah membujuk Kyujin CS untuk membantu. Terlebih lagi, Kyujin berutang budi karena pernah diselamatkan Bu Guru dari tusukan Hyonu. Alhasil, dia pun membawa puluhan murid yang sudah tobat untuk tawuran dengan geng Yeonbaek. Lalu dengan aba-aba dari Haewon, pertempuran pun terjadi. Setelah insiden semalam, Hanul akhirnya disidang dan dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, dia dan Pak Mul juga ditangkap polisi karena terbukti melakukan tindak kriminal. Sejak saat itu, STM Yusung berubah menjadi sekolah yang normal. Tidak ada lagi baku hantam, tidak ada lagi pembulian. Yang ada hanyalah murid-murid yang ingin belajar seperti Gamin. Tidak hanya itu, Hyonu juga akhirnya bebas dari penjara dan kembali hidup bersama Jiu. Di sisi lain, ayah Hanul sudah muak dengan anaknya dan membiarkannya di penjara saja. Di akhir film, Bu Guru Lee memberikan penghormatan pada mentornya. Dia merasa lega setelah berhasil menghukum Hanul dan antek-anteknya. Sementara itu, Gunyop justru masih diliputi oleh dendam. Bahkan, dia berniat masuk geng Yeonbaek untuk membalas dari dalam. Dan series pun tamat. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada yang pintar tapi lemah, ada yang baik tapi buruk rupa, dan ada yang seperti Gamin, bodohnya nggak ketulungan tapi punya bakat bela diri yang kuat. Kalau kalian, apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau saya sih kelebihan kekurangan. Nah, kalau kamu suka alur film yang blow on tapi brutal kayak gini, share ke temen PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan komen juga lah biar rame. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video-video seru selanjutnya. Nah, kalau begitu sekali lagi, apa nih passwordnya? Burung Kuntul pamit undur diri.